Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jemaah sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudariku semuanya yang Allah mudahkan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah yang pada kesempatan pagi hari ini sedang menatap kita semuanya betul-betul menjadikan kita semuanya di sisa umur kita ini, kita dimampukan sebagai orang tua untuk bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak kita betul-betul dengan penuh kasih sayang, dimudahkan untuk sabar, dimudahkan untuk penuh kelembutan. Kenapa? Kalau nanti anak-anak kita itu bertumbuh di tengah sebuah kultur rumah tangga, keluarga yang penuh kesabaran, penuh kelembutan, itu tidak terlalu banyak luka dalam jiwanya, sehingga anak itu lebih mudah untuk ditata, diajak kepada kebaikan, diajak kepada ketaatan. Setelah mendengarkan sambutan dari guru-guru kami tadi, ada Ustaz Rozak, ada Ustazah Erni, saya jadi ingat kemarin malam itu di tempat kami di Al-Um ada acara flash camp. Jadi anak-anak mulai dari yang kelas 6 SD, kelas 7, 8, 9 itu dari berbagai daerah ada acara di sana. Yang kaitannya dengan acara ini mohon diperhatikan dengan baik. Ada salah satu anak ikut flash camp, orang tuanya datang untuk konseling. Anak ini dulu mulai dari seperti ini, cucunya Ustaz Rosek tadi, Masya Allah, barakallahu fiik. Itu hafalannya bagus banget, hafalan Al-Qur'annya gaspol, hafalannya banyak, anaknya semangat. Namun ketika usia sekarang kemarin ketemu itu sudah kelas 6 SD, seperti jadi anak yang berbeda, sudah tidak semangat menghafalkan Al-Quran, terus belajarnya lain pun menjadi lola. Apa bu lola? Loadingnya lambat, anak nggak bisa konsentrasi, belajarnya lambat, sudah nggak selera menghafalin Al-Quran. Nah, singkat cerita, setelah kita lakukan diagnosa, ternyata ini nanti menjadi bahasan utama kita, salah satunya. Kenapa anak-anak kita bertumbuh menjadi generasi stroberi? Nopo disebut generasi mangga, nopo kok disebutnya judul kita tuh generasi stroberi, nopo kecil. Berarti jenengan tuh bahasa kurang mateng mati. Stroberi kok kecil, salah pilih. Nggih, dikatakan stroberi itu karena cantik banget. Generasi kita sekarang itu beda banget dengan generasinya ayahanda atau Ustaz Rozak tadi. Anak-anak sekarang tuh kreativitasnya, kepinterannya itu diwakili oleh keindahan buah stroberi. Jadi cantik. Namun stroberi yang sangat cantik itu digeser sedikit sama temannya udah lecet. Tumbas setengah kilo ditumpuk sudah cemet, ngoncrot semuanya. Inilah dikatakan generasi stroberi. Cantiknya sih cantik, cakepnya cakep, tetapi rapuh banget.
Rapor banget stroberi itu. Nek tumbas nggak bisa langsung 1 kilo, nanti ngontrol semuanya, nggak bisa gesekan sedikit sudah lecet semuanya. Nah, inilah yang menggambarkan generasi anak-anak kita sekarang kenapa disebut sebagai generasi stroberi, karena kreativitasnya keren banget. Jadi kalau ditanya sekarang itu jarang, cita-cita mau apa? Saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi dokter, itu sudah jarang, masih ada. Tapi sudah mulai jawabannya mengerucut. Ingin jadi apa, nak? YouTuber. Kenapa? Simpel memang, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, udah rekeningnya penuh. Bukan orang lain, anak kami pribadi yang Bajeng, yang paling nomor 1 ya, itu kan mondok, terus kemudian pulangnya sebulan itu cuma 4 hari di rumah. Nah di rumah itu udah laptop, udah HP, 4 hari bikin channel, terus ditinggal kembali ke pondok, rekeningnya nambah terus. Nah ini kreativitas anak sekarang. Jadi dia belajar hafal Quran di pondok, rekening menderek nambah. Nah ini yang bikin kita itu cepet-cepet, ya Allah, sekolah tak duber-duber kok gampang boleh duit saat ini ngeten. Kreatif banget sekarang. Nah apalagi setelah ada AI seperti ini, tambah keren banget. Nah ini gambaran generasi stroberi. Jadi anaknya kreatif, pinter, namun mentalitasnya tuh rapuh banget. Mas, HP yang ngajar udah dari tadi, ayo ditaruh. Nah, emaknya baru ngegas sedikit gitu, udah tantrum anak sekarang tuh. Udah tantrum. Mama gini coba pulang, udah ditawarin taplaknya, nanti mau mager, udah dikunci kamarnya, nggak mau ke masjid. Nah ini potret kenapa pagi ini kita belajar tentang generasi stroberi. Kalau nanti kita tidak bisa mengantisipasi kecerdasannya, hafalan Qurannya, nggak bermanfaat kalau anaknya mentalitasnya seperti itu. Kembali kepada yang saya ceritain tadi, Ananda ini hafalannya sempat banyak banget Al-Qurannya itu. Masuk rumah tahfidz, gaspol. Namun pada saat kelas 5, sekarang kelas 6, sudah nggak ada semangat. Catat baik-baik, penyebab terbesar anak-anak kita sekarang tumbuh menjadi generasi stroberi. Kalau didiagnosa, kalau penasaran boleh nanti salah satu yang pengen didiagnosa di depan silakan. Mengalami gangguan mental yang namanya downshifting. Nah, pernah dengar buatan ayah itu jajanan model nopo sing diparingi wijen gitu itu. Nah, perhatikan, downshifting itu gangguan mental pada anak-anak kita yang disebabkan karena saat tumbuh kembang yang ditetel itu hanya beban kognitif. Setiap ustadznya ngajar dikasih PR, disuruh ngafalin. Nanti ustadz yang lain habis ngajar kasih PR, suruh hafalin hadis. Nanti ustadz yang lain ngajar ngasih PR, ngafalin matan akidah. Terus seperti itu. Anak tidak pernah punya kesempatan main layangan, cari ikan di kali, main lato-lato, ngeresiin busi yang mogok itu seperti apa, tidak pernah tahu. Sehingga anak tumbuh kembang ditetel terus dengan kemampuan akademik seperti itu. Perhatikan nanti, kalau jenengan sejak TK sudah di model seperti itu, pagi sekolah, nanti sore dileskan, nanti malam dimasukkan TPG. Pegang kata-kata saya. Setiap nanti anak itu bertumbuh, mulai kelas 4 SD, puncaknya kelas 5, mesti jenengan nyesel. Anak itu sudah klimaks, sudah nggak pingin lagi nambah hafalan Quran, nggak pingin belajar, codingnya lambat. Itu era sekarang. Hati-hati. Nah nanti kita akan pelajari harusnya gimana sih. Contoh ya, tapi jangan bayangin orangnya.
lulusan pondok sekarang banyak banget yang mengalami downshifting, banyak banget. Cirinya 3, catat baik-baik. Anak yang tumbuh kembang mengalami downshifting pinter memang, hafalannya juga banyak. Perhatikan 3 cirinya. 1, anak itu sudah tidak memiliki kepekaan lagi. Contoh, anaknya di rumah mulai dari pondok, di rumah murojaah Al-Quran hafalannya atau membaca Al-Quran. Nah, saat membaca Al-Quran, maknya di sebelah ini nyapu-nyapu, bersihkan sulak-sulak, bukan begitu. Melihat maknya nyapu di sebelah, dia tetap asik baca Al-Quran. Perhatikan, ini pendidikan gatot, gagal total. Harusnya pendidikan yang benar, ketika anak membaca Al-Quran, lihat emaknya di samping ini nyapu-nyapu, Al-Qurannya ditaruh. Umi, Ais bantuin nyapu ya, Umi lanjutin masak, Umi istirahat. Ini jempol banget. Dan anak downshifting nggak punya rasa seperti itu, kepekaannya hilang. 1, hati-hati. Yang kedua, anak downshifting mesti omongannya menyakitkan. Perhatikan anak-anak muda kita lulusan pondok, ilmunya jauh lebih luas dibanding guru-gurunya dulu. Karena untuk mengakses ilmu hari ini begitu mudah, nggak kayak guru-guru dulu. Namun perhatikan, ketika harus ngomong umat, omongannya pedes banget, suka menghakimi ini, menghakimi sana, kasar, emaknya di rumah dihakimi semua, abinya disalah-salahi, omongannya pedas, ilmunya luas, tapi omongannya menyakitkan. Itu cirinya anak-anak yang lulus dengan ilmu yang luas namun mengalami gangguan mental, namanya downshifting. Nah, yang paling menyakitkan ketika sosok ustadz ini salah satunya yang memang dikenal mengalami downshifting yang parah, omongannya kasar, istrinya datang ke tempat kami untuk konseling. Ustaz, minta tolong, kenapa suamiku tuh kalau sama tamu itu lembut, memuliakan tamu, tapi sama istrinya sendiri, sama anaknya kasar. Anak-anak nggak pernah punya uang, abinya nggak pernah punya uang untuk anak-anaknya. Nah, coba perhatikan. Hati-hati ya, ini pesan pertama, jangan sampai nanti panjenengan tuh ditekel hafalan Quran tapi nggak pernah tahu cara bersihkan toilet, hafalannya banyak tapi nggak pernah tahu cara bersihkan gosok WC. Hati-hati, nyesel nanti jenengan. Hafalannya banyak tapi ketika melewati sekumpulan orang tua belujur mawon. Hati-hati, jenengan nangis di akhirnya nanti. Kenapa? Direkam medis kami ngerompok anak-anak hafal 20 juz, 17 juz, tapi wani ambek wong tuane, tapi kecanduan game, tapi pacaran, tapi mengalami baby blues. Ayo, pilih yang mana? Hati-hati, hafalan Quran harus keren, tapi harus seimbang. Ya, jadi anak-anak yang butuh nekeran, wayang nekeran, ya nekeran, wayang-wayangan, ya wayangan, wayang habis sekali, ya habis sekali. Kalau jenengan tidak memasukkan era itu, perhatikan, jangan sampai nanti jenengan bawa anak jenengan ke tempat kamu untuk diterapi. Ada beberapa orang tua, nah ini kita mulai masuk materi, yang anaknya mengalami jadi generasi strawberry gara-gara wes gak usah HP ya. Bagi orang tuanya HP itu haram bagi anak. Sing penting kamu tuh rajin menghafal Al-Quran. Dia tumbuh kembang terus menghafal Al-Quran, dia tidak kenal HP. Suatu ketika orang tuanya kepotokan bawa ke tempat saya gara-gara akhwat yang hafal 23 juz ini
mau buang bayinya saat di eskalator. Kemana Al-Quran 23 juz itu kemana? Kok di eskalator bayinya mau diuncang gitu. Nah setelah kita diagnosa, anak itu mengalami luka batin yang sangat kuat. Ketika kita lakukan terapi, dia teriak-teriak, abiku jahat, umiku jahat. Coba apa sebabnya? Dia dulu ketika mulai kecil seperti anak-anak kita ini, terus ditekan hafalan Quran, tidak dikenalkan Mobile Legend, tidak dikenalkan FF. Sakit main Mobile Legend aja. Nah, begitu Ananda ini hafal, keluar mata menghafalkan 23 juz, nikah. Nikah, suaminya punya laptop seperti ini. Nah, begitu suaminya kerja, kesempatan itu mulai datang. Akhirnya terjadilah euforia. Dia nge-game, kecanduan game melalui laptop suaminya. Kenapa? Karena dulu dia tidak pernah mendapatkan haknya itu. Akhirnya euforia. Nah, kemudian kecanduan sabun. Terus hamil. Nah, begitu hamil, Barbara tahu yang terjadi. Setiap kali bayinya nangis, entah pipis, ngengek, atau yang lain, dia kesel. Bayinya dianggap ganggu kesenangannya main game. Itu namanya baby blues. Sudah benci banget, bayinya dianggap merusak kesenangannya. Begitu ada di eskalator, bayi itu mau dibuang. Coba bayangin. Dan ketika diterapi, coba jawab, apa yang menjadi kunci penyembuhan Ananda ini? Ayo dijawab. Apa yang menjadi kunci sembuhnya Ananda ini? Betul. Orang tuanya taubat habis-habisan atas perlakuan masa lalu yang membuat anak ini mengalami downshifting. Ditetel terus hafalan Quran, tidak pernah dikasih kesempatan main dapon, main jomblo, tidak ada. Nah, akhirnya orang tuanya kita bantu cara minta maaf yang benar, luka batin anaknya kita terapi, alhamdulillah sekarang jadi orang yang normal. Nah, hati-hati, ya sekali lagi gaspol hafalan Quran oke, tapi skillnya harus dapat, sikapnya harus dapat supaya seimbang. Nanti jangan sampai hafalan 40 juz motor-motor mau nggak bisa ngatasin, caranya ngoper busi mau nggak bisa, yang mau dibawa kemana terus? Ini nggak utuh, manusia yang seperti ini nggak utuh. Hati-hati. Yang kedua, kalau panjenengan ingin anaknya menghafalkan Al-Quran, please banget, saya minta tolong. Yang paling pintar menghafalkan Quran adalah anak-anak yang memiliki talenta linguistik dan talenta auditori, kecerdasan bahasa dan kecerdasan suara. Anak seperti ini SD mampu 7 juz, SMP mampu 15 juz, SMA mampu 30 juz. Namun jangan perlakukan sama anak-anak yang cerdasnya Allah kasih visual spasial, gambar, jenengan timbal tiwas lambini copot. Anak cerdas gambar tidak akan mampu menghafal dengan baik. Setiap anak Allah titipkan talenta tersendiri, karena nanti begitu gede mau dipakai Allah untuk bermanfaat di tengah umat. Coba kita perhatikan. Ini yang bikin anak-anak kita sekarang mengalami tekanan, akhirnya menjadi generasi stroberi. Saya sampaikan nasihat guru kita ya. Nah, ayo kita lihat apa nasihat guru kita ini terkait talenta anak-anak kita. Saya bawakan nasihat seorang ulama, yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Perhatikan nasihat beliau.
Guru kita ini memberikan nasihat kepada kita, perkara yang sudah sepatutnya diperhatikan oleh setiap orang tua adalah potensi yang anak miliki, bakat yang ada pada dirinya. Maka kata guru kita ini, setiap orang tua hendaknya mengetahui bahwa untuk bidang itulah anaknya diciptakan. Hendaknya tidak memalingkan anak dari bakatnya selama itu diperbolehkan oleh syariat. Nah, perhatikan kalau saya boleh memakai bahasa yang lebih sederhana dari kalimat guru kita ini, kalau ayah dan bunda secara dini mampu memetakan, oh anakku sing barep talentanya visual, talentanya interpersonal, cerdasnya sosial, oh anakku sing nomor loro cerdas hafalan, anakku yang nomor telu talentanya ada di natural, seneng amal PT, seneng ambil bunga, sering traveling, sering adu sekali. Nah, kalau kalau kita sebagai orang tua secara dini cepat ngerti anak kita itu talentanya ABC, kata Imam Qayyim, jenengan seakan-akan itu tahu bahwa anak ini nanti ketika udah gede mau dipakai Allah untuk bermanfaat di tengah umat di bidang apa. Itu kerennya agama kita. Ini masuk bagian dari Islamic parenting. Nah, kaitannya sama generasi strawberry, perhatikan. Saya nanganin kasus anak pondok ngomporan, generasi strawberry sampun SMP tapi ngomporan. Apa coba penyebabnya? Perhatikan ayah, bunda, saya kasih bocoran. Kalau ada anak usianya sampun seharusnya nggak ngomporan, kok sih tetap ngomporan, padahal secara medis kandung kemihnya normal, saluran ureternya baik, kok tetap ngomporan? Maka penyebabnya ada salah satu dari dua ini. Satu, anak tersebut takut figur ayah. Yang kedua, hidupnya mengalami tekanan. Contoh yang kasus tadi saya ceritakan, anaknya dipondokkan, ibunya itu seorang guru. Mas, jangan sampai nilaimu jelek, ibumu ini guru, isin ndelok nilaimu elek, kamu kudu pinter, matematikamu kudu pinter, IPA kudu pinter. Nah, perhatikan, ibunya guru, kepingin anaknya pinter. Singkat cerita, anak ini talenta hafalannya bagus, lemah di dalam eksak, lemah matematika, apalagi fisika. Dan anak, perhatikan, kata Imam Ibnu Qayyim ini, perhatikan dulu. Apa sih akibatnya kalau kita tuh sebagai orang tua memaksa anak untuk tampil menyukai sesuatu yang bukan passion dia, bukan talentanya dia? Kata ulama kita ini, apabila anak dipaksa untuk menyukai suatu bidang yang itu bukan passion dia, bukan bakat dia, maka dia tidak akan pernah berhasil di bidang itu. Maka akan luput apa yang sebenarnya merupakan talenta terbaiknya. Nah, anak ini talenta hafalannya bagus, tapi tidak terpolong oleh orang tuanya. Orang tuanya memaksa supaya pinter matematika, pinter IPA, karena orang tuanya guru. Nah, perhatikan, anak ini ngomong gara-gara tertekan, anak dipaksa untuk menyukai sesuatu yang bukan bidangnya. Sehingga anak ini ngomong dan menjadi generasi strawberry yang rapuh dan nah, setelah ketemu, kita kasih instrumen untuk memetakan talenta, tahulah ternyata anak ini hafalannya bagus. Kemudian orang tuanya alhamdulillah mau bertaubat, mau menyayangi anaknya apa adanya, tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu mengejar impian maknya, tetapi anak diberi kebebasan untuk menjadi versi terbaik dirinya. Dan hari ini sudah 4 tahun berlalu, anak itu lulus menjadi lulusan tahfidz terbaik dan sekarang diterima di perguruan tinggi negeri gara-gara hafalannya. Ingat, dia menghafal bukan untuk diterima pegawai negeri boten, tapi karena dia diberikan panggung terbaik, sehingga dia menghafal tidak ada tekanan, enjoy, senang. Kalau bahasa kita tuh hafalan tuh gue banget gitu loh. Nah, sehingga dia menjadi yang terbaik, dan sebagai hadiah Allah
berikan hadiah diterima di UNER gara-gara hafalannya. Coba perhatikan, ini yang jenengan harus mulai. Anakku talentanya apa ya? Jangan dipaksa ngejar impian kita, beda-beda. Anak saya juga itu beda-beda talentanya, gaya belajarnya beda-beda. Ya, jadi yang namanya generasi stroberi itu salah satu penyebabnya ayah dan bunda memberikan tekanan, tertekan akibat anak nggak nyaman. Nah itu nanti mentalitasnya rapuh banget. Ya, diingat-ingat ini yang pertama. Terus yang kedua, yang tadi Ustaz Erni ngendikan tentang HP. Perhatikan, ayo kita belajar secara bijaksana menempatkan HP pada tempatnya. Sekarang yang menyebabkan anak tumbuh menjadi generasi stroberi, kalau kaitannya sama gadget, perhatikan, anak-anak kita tuh terpapar standar hidup palsu yang gak realistis. Ini anak muda kita sekarang banyak banget yang ngalami seperti ini. Hati-hati. Jenengan kalau lihat media sosial, lihat artis, lihat apa, lihat makanan, lihat mobil, itu semua palsu dan anak-anak kita nggak punya filter, menganggap itulah kehidupan dan impiannya seperti yang ada di media sosial tuh. Anak kita ingin jadi itu. Hati-hati, ini penyebab terbesar setelah downshifting tadi yang menyebabkan anak kita mengalami gangguan jadi generasi stroberi. Yang paling bikin miris, anak kita setelah kepingin menjadi tokoh, nih makanannya kayak di itu loh, di Facebook itu loh, nih tasku kayak di Instagram itu loh, nih kayak ini loh, semua diukur hidup kayak media sosial tuh. Dan hati-hati ketika jenengan ngomong nggak bisa, nah hati-hati. Kebanyakan anak-anak kita sekarang ketika orang tuanya tidak bisa membantu ngejar impiannya, mesti terkena pinjol. Oh hati-hati, orang tua yang sudah bingung anaknya terkena jeratan pinjaman online itu banyak banget. Hati-hati, ini semua perilaku utamanya generasi stroberi. Karena dia kepingin hidupnya tuh kayak yang dilihat di media sosial. Sekarang ayo kawan-kawan supaya nanti panjenengan bisa membersamai anak-anak dengan HP-nya, tapi tidak sampai berdampak buruk sehingga anak-anak kita tidak tumbuh menjadi generasi stroberi. Pertanyaannya simpel, anak-anak boleh tidak pegang HP? Mainan game atau yang lain boleh apa buatan? Nah, jenengan ragu jawab. Ayo, kata ngomong boleh kok dampaknya dulu, nggak boleh bu, koyok cerita mau gitu gitu. Ayo, angsa apa buatan? Nah, perhatikan bunda semuanya, karena waktunya pendek, perhatikan baik-baik ya. Kalau panjenengan ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk screen time itu waktu yang dibutuhkan anak-anak kita untuk melihat monitor. Itu bisa HP, bisa komputer, bisa laptop, bisa televisi. Perhatikan dengan baik. Panjenengan harus ngajak ngomong anak, itu rambu pertama. Nah, jenengan tapi sudah harus punya pedoman. Perhatikan, saya kasih bocoran. Ikatan Dokter Anak Indonesia sampun memberikan rekomendasi durasi yang aman untuk anak-anak untuk lihat HP, laptop dan lain-lain. Perhatikan, catat baik-baik. Untuk anak-anak kita, titik amannya adalah 2 jam per hari.
2 jam itu boten langsung sekali mainan 2 jam boten. Nanti pagi 15 menit, pulang sekolah setengah jam, pulang ngaji setengah jam. Pokoknya kalau sehari itu di total itu 2 jam. Itu aman untuk anak dan anak merasa eranya dicukupi oleh orang tuanya. Nah, kawan-kawan itu jangan langsung dikasih 2 jam, Bu. Maksud saya tadi ngomong, nah, Umi seneng kok, Abi seneng kok lihat kamu mainan gitu. Ayo kakak kepingin dalam sehari berapa lama, kalau pagi berapa menit, kalau pulang sekolah berapa lama. Nah itu sudah punya ancang-ancang, pokoknya paling lama 2 jam. Nah nanti kalau anak ditolak cuma 1 jam, alhamdulillah, ya udah disepakati itu. Jangan ibu yang ngatur, tidak pernah ada keberhasilan dari situ. Anak dilibatkan. Ayo kalau pagi pingin berapa lama, 10 menit ini, 10 menit ya, catat ya, catat. Kalau pulang sekolah berapa lama. Nah harus dilibatkan, jangan ngatur. Jenengan gak akan pernah berhasil kalau Mas pagi segini ya, pulang sekolah gini. Jenengan mesti gagal nanti akhirnya. Libatkan anak. Nah itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, nah ini ajak anak ngomong terkait 4 aturan main supaya anak-anak kita aman dalam HP yang tidak masuk ranah maksiat. Apa aturannya? Para ulama kita memberikan 4 panduan. HP yang boleh banget, tidak masalah. Yang penting 1, kontennya tidak boleh berisi konten yang haram. Isinya rok mini, terus judi online, itu buatan parah, tidak boleh banget. Yang kedua, tidak boleh melalaikan dari kewajiban. Anak-anak ngegame, waktunya ada, terus sholat, ini jempol banget, tidak ada masalah. Ngegame, waktunya belajar, ngegame, waktunya maem, ngegame, waktunya hafalan Quran, hafalan. Ini normal, anak keren yang seperti ini. Yang ketiga, boleh banget asal tidak berlebihan. Nah berlebihan tadi, aturan main dikatakan berlebihan kalau lebih 2 jam dalam sehari. Apa cirinya kalau jenengan trader memberikan kebebasan 2 jam lebih? 1, cirinya adalah matanya mengalami hiperemia. Saya backgroundnya optometris. Hampir anak yang mengalami minus silinder yang kita periksa mesti disebabkan karena paparan radiasi elektronik berlebih lebih dari 2 jam, maka pembuluh darahnya mengalami hiperemia. Itu ciri peradangan, berarti HP-nya kesuwen. Yang kedua, cirinya kalau lebih 2 jam mesti ganggu sistem neurologi yang ada di otak. Cirinya apa? Belajarnya lemot. Kalau dulu jenengan, ayo ya nak, diulangi ya, Umi baca 5 kali, nanti kamu ikutin. Dulu tuh nyaut gitu. Sekarang dibalanya pengerok tanya cantolan. Itu ciri sistem neurologinya sudah mulai terganggu oleh kelamaan screen time-nya, HP-nya. Yang ketiga, ciri berlebihan ganggu psikis. Apa cirinya? Anaknya sensitif, Pak. Gampang tantrum, gampang marah-marah kalau dituturi. Nah itu cirinya berarti HP-nya sudah melampaui batas berlebihan. Yang keempat, kata para ulama kita, boleh kok HP-nya tidak masalah, mau FF boleh, Mobile Legends silahkan. Yang penting syarat keempat, tidak boleh ganggu orang lain. Misalnya mainan, Uminya istirahat, sare, tidur. Itu yang kata Ustaz Erni tadi, tidak pernah mendapatkan pembelajaran tentang adab. Termasuk mengganggu orang lain ketika mainan game online sama adiknya dibully, cyberbullying. Misalnya nggak bisa nendang sepak bola gitu ya. Nanti kakaknya ngasih komentar, "Dik, kamu tuh bodoh banget." Nah, ini yang nggak boleh. Selagi diperhatikan 4 aturan main tadi, HP game itu perkara mubah. Bukan parah, Allah tidak mengharapkan, ya jangan diharapkan.
Nanti jenengan kalau terlalu nganan ketat banget salah, terlalu ngiri longgar banget salah. Main tengah-tengah, bagaimana agama ini memberikan tuntunan sehingga nanti HP itu anak mendapatkan kebahagiaan tapi tidak sampai memberikan dampak buruk. Yang berikutnya, perhatikan, kalau jenengan ingin anak-anak HP-nya aman, tidak berlebihan dan tidak membuahkan generasi stroberi, ibu sama bapak harus membersamai anak saat HP-an meskipun tidak sepanjang waktu. Jadi makanya tadi saya tanya ke ayah bisa main Mobile Legends? Kalau nggak bisa, ini termasuk hal yang nggak baik sebenarnya ayah. Iya, ayah harus bisa mainan Mobile Legends, mainan FF, supaya tahu apa sih di Mobile Legends itu ada apa. Apakah di sana ada ROM ini, ada judinya, atau perkara-perkara yang nggak baik. Nah nanti sesekali, ini nanti saya sampaikan dalilnya. Sesekali ayah harus hadir, kakak seru banget nih, mainan apa tuh? Ini ya, aku mainan ini. Wih, poinnya banyak. Kayak apa? Oh bagus. Nah, harus membersamai anak-anak. Ibu juga demikian. Ini aturan mainnya. Ya, jangan sampai nanti nggak ngerti sama sekali anak tuh mainan isinya apa. Nanti kalau jenengan itu membersamai anak-anak dalam mainannya, anak-anak itu senang banget, betul, senang banget. Nah, yang ketiga ini penting, mohon diperhatikan banget. Ayah sama bunda usahakan untuk selalu mereframing tontonan yang salah. Perhatikan, yang diminta agama kita tuh kita mereframing. Reframing itu membingkai ulang setiap tontonan yang salah. Jenengan kalau punya prinsip anakku nggak boleh lihat pornografi, tiwas kecewa. Anakku nggak boleh maksiat, nggak mungkin pak. Jenengan nggak pernah cilik kan? Nggak mungkin. Hidup itu nggak ada kontaminasi kesalahan, nggak mungkin. Yang perlu dilakukan orang tua adalah mereframing setiap ada tontonan yang salah. Contoh, anak kita lihat ipin-ipin, bagus nama baca, boleh nama baca. Kalau masih lihat ipin-ipin muncul bab salah, gimana? Ayo. Nah, ini masalah kalau jenengan menganggap ipin-ipin secara keseluruhan bagus. Ketika bab salah muncul, jenengan hari itu tidak melakukan reframing. Ini loh fatalnya itu di sini. Nanti begitu hari itu lihat ipin-ipin ada bab salah, kalau mau reframing terbaik ada dua waktu. Waktu makan bersama dan waktu ngancani mau tidur itu saat terbaik. Nanti caranya gini, kakak, tadi Umi lihat kamu lihat ipin-ipin ya. Iya Umi, hari ini ceritanya apa ipin-ipinnya nak? Itu Umi tadi mainan layang-layang. Iya tadi Umi sedikit lihat. Nanti usahakan ya nak, kamu kayak ipin-ipin. Kalau nanti ada temannya tuh siapa yang jarjut itu tadi kan layangannya putus, terus ternyata dibantuin sama Upin untuk ngambil di pohon. Ya Allah, semoga anaknya Umi kalau sama teman-teman, sama saudaranya pinter kayak Ipin ya, yang peduli, yang sayang. Makasih ya nak. Nah, anak merasa dibersamai, tapi langsung si bang Saleh harus direframing. Tadi Umi juga lihat, siapa tuh? Yang itu loh kak, yang orang laki tapi enggak itu loh. Oh bang Saleh nih, bang Saleh. Oh iya namanya bang Saleh ya. Kakak tahu nggak? Nanti kalau kakak terus tambah besar, coba belajar. Ternyata orang-orang yang seperti bang Saleh itu laki apa perempuan sih? Nah itu laki nih. Nah perilakunya kayak apa? Kayak perempuan. Ternyata Rasulullah itu nggak senang banget. Allah itu benci banget kalau lihat seorang laki-laki itu tintanya kayak perempuan. Harusnya bang Saleh itu tekar, maco, gagah. Nah nanti kalau kakak udah tambah gede, jangan sampai seperti itu ya nak. Itu
itu bikin Allah murka loh ya. Nanti kakak kan cakep, anaknya mau jagoan, harus gagah, harus jadi anak-anak yang membela yang lain. Jangan sampai niru masalah ya nak. Nah ini yang saya maksud, anak harus diberikan reframing, dibingkai ulang bahwa yang ditonton itu salah. Sehingga besok ketika yang upin-ipin lagi kok muncul Bang Saleh, sudah ada memori, oh itu nggak boleh kayak gitu. Nah, usahakan seperti itu ya. Nanti apapun tontonan yang salah, usahakan jangan dimarahin, jangan dimarahin. Contoh, lagi lihat beranda YouTube, anak kita nggak sengaja ketahuan lihat pornografi. Yo, gimana caranya? Gimana? Selama ini kalau anaknya lihat rok mini, lihat pornografi, cara nanganinya gimana? Baik, perhatikan ya Bunda. Nanti panjenengan kalau melihat di dalam Al-Quran surat At-Taghobun di ayat yang ke-14, di situ Allah melarang banget. Meskipun anak kita sak nawakal itu bergeduk, orang tua tidak pernah boleh mendekatinya dengan amarah. Tidak akan efektif karena Allah yang melarang itu. Nah sekarang saya kasih contoh ya, nanti di copy paste. Kalau mendapati anak-anak salah di rumah, HP-nya kelamaan, lihat pornografi, saya ajarin cara prakteknya langsung. Ini supaya waktunya cukup. Perhatikan cara menegur anak. Cara yang nanti saya contohkan ini menjadi SOP, menjadi standar menegur santri di tempat kami di Al-Um. Kalau sampai ada ustadz dan ada ustadz yang menegur anak tidak memakai cara ini, akan kita berikan surat peringatan. Jangan coba, jangan praktekkan, jangan akan kaget perubahan yang terjadi pada anak-anak kita. Satu, kalau melihat anaknya ini contoh sudah sepakat sama anak. Kalau sehari HP-nya 2 jam, nah 1, 2, 3 minggu aman. Ternyata anak kita teledor, hari itu HP-nya lama banget 3 jam. Nah perhatikan caranya. Sudah tidak boleh lagi dengan marah-marah. Kamu itu mas sudah berapa kali dibilangin kamu tuh pancita tambah gede tambah nakal, mana dituarik HP-nya dicopoter gitu. Nah, itu tidak boleh lagi. Itu nggak nyelesain masalah dan anak-anak makin nakal. Nah caranya perhatikan. Jenengan kalau mau menegur kesalahan anak tidak pernah boleh lebih dari 1 menit ngomongnya. Karena kalau lebih dari 1 menit mesti anak terluka batinnya dan itu tidak menjadi jalan perubahannya. Baik, negur anak hanya boleh 1 menit. 1 menit ini dibagi 2 sesi. Orang murid-murid sesi ini 30 detik pertama sama 30 detik yang kedua. 30 detik pertama cara negur anak, ibu sama bapak ungkapin dulu kesalahan jenengan. Ditujukan kepada perilakunya yang salah, tidak boleh ditujukan kepada pribadinya yang berharga. Contoh, mas sini sebentar, dekat habis ini. Anak kita udah merasa, wah dimarahin. Nah ketika sudah dekat, ungkapin, mas kamu tahu nggak, aku itu kesel lihat kamu, aku itu sedih, aku itu kecewa lihat kamu. Nah ungkapin kekesalan itu, tapi tujukan ke perilakunya. Kamu tahu enggak, kamu kan udah janji sama Abi kalau mainan HP 2 jam. Lihatin ini loh, ini hampir 3 jam kan. Nah, kan nggak sampai 30 detik saya ngomong tadi. Ungkapkan kekesalan jenengan pada perilakunya, tidak boleh ditujukan kepada pribadinya. Contoh, mas, kamu itu loh, Abi itu capek lihat kamu, mulutnya Abi itu loh, lambenya sampai mau copot lihat kamu tuh ditutur, nggak pernah manut, masa HP-an terus. Lihat dan gara-gara kamu HP-an, kamu malas belajar, kamu tambah gede tambah nakal, wah kamu dituturi. Nah ini sudah merusak jiwa anak, bukan parah. Nggak boleh banget menyerang pribadinya, nggak boleh. Perilakunya yang diserang.
Nah, setelah itu dikawal bentuk yang kedua, ibu ingatkan anak kalau di masa lalu anak tuh baik banget. Terus setelah itu diberikan pujian. Saya praktekkan secara konkret ya. Mas, sini sebentar. Sini nak, ya, ada apa nih? Sini. Kamu tahu nggak? Abi sekarang itu ingin marah sebenarnya sama kamu. Abi itu kecewa lihat kamu. Abi itu sedih lihat kamu. Lihat deh, kamu kan udah kemarin udah janji kalau HP-an itu boleh, tapi 2 jam. Lihat ini loh, ini hampir 3 jam nak. Nah, jeda sebentar, ambil nafas, terus ngomong gini, Mas, kamu tahu nggak? Minggu-minggu kemarin, kamu tuh saat HP-nya cuma 2 jam. Kamu tuh masih sempat bantuin ibu masak, bantuin Abi bersih-bersih rumah. Ya Allah nak, Abi mana yang nggak bangga kalau punya anak seperti ini? Mas, anak seberharga diri untuk pantasnya hanya dibersamai oleh perkara-perkara yang hebat. Anak seberharga diri itu nak, nggak pantas dibersamai oleh perkara-perkara receh seperti ini. Sini nak, Abi sayang kok sama kakak, jadi anak yang baik ya. Nah, cukup 1 menit. Itu Masya Allah dampaknya luar biasa. Nanti anak ketahuan meso, ketahuan apapun, dekati dengan cara ini, efektif banget. Kenapa? Jenengan cuma butuh negur sekali, setelahnya nggak perlu diulang-ulang. Kenapa? Ternyata marah atau negur yang seperti ini itu memberikan memori yang luar biasa. Besok ketika anak mau ngegame mulai lebih dari 2 jam, memori teguran tadi muncul. Kamu loh, jangan lama-lama. Kamu nanti abimu kecewa, abimu nanti sedih, umikmu loh kasihan nanti sedih kalau kamu nggak pulang-pulang. Nah, ingatlah, umikmu kan udah bilang kamu tuh anak yang berharga, anak seberharga dirimu, nggak pantas dibersamai perkara-perkara receh seperti ini. Nah, ini efektif banget, ya. Usahakan mulai sekarang kalau menemui anak kelamaan ngegame atau nakal-nakal yang lain, gunakan cara seperti itu. Dan terakhir kaitannya sama marah, saya nyuwun tolong banget, kalau jenengan lagi marah tidak boleh mukul secara kasar. Ini kaitannya sama stroberi sangat kuat. Catat baik-baik. Kalau setiap kali ibu marah itu dilampiaskannya nyakitin area kepala, entah anak itu dijewer, kamu itu loh gak kena ditiulik, nah dijewer, terus ditapuk, dijambak, dijunduk. Pokoknya kalau area kepala jadi sasaran, anak itu akan tumbuh kembang, perasaan berharganya hancur, Pak. Cirinya anak itu minder. Kalau sudah mulai gede itu minderan, nggak pede, merasa nggak bisa. Nah, tapi kalau ibu setiap kali marah sama ayah, yang disakiti itu adalah pundaknya, dibeguk punggungnya, dijewet pundaknya. Perhatikan, anak itu akan tumbuh kembang, tidak mampu memikul beban nantinya. Contoh, mohon maaf ya ayah kalau sering setiap kali pulang kerja itu mesti berkeluh kesah, nih ya apa dino iki lho bosku itu loh, aku ngerjain api-api, salah mengeluh. Nanti besok pulang kerja mengeluh lagi, nih koncoku sing jeneng iki ya Allah toksik banget, mos aku difitnah ngene-ngene. Mbak pulang kerja ngeluh mana, nih aku mau lelu dikejar-kejar kolektor, berkeluh kesah itu ciri. Kalau suami jenengan di masa lalu, setiap kali orang tuanya marah, yang disakiti itu area pundak, area punggung, mesti nanti nggak mampu nanggung beban rumah tangga, beban usaha, apapun. Kalau setiap kali jenengan marah, yang disakiti itu mesti kaki, pahanya dicetot, pentol disambrek lidi. Mesti nanti anak itu ketika tumbuh kembang, setiap kali ketemu kesulitan mesti ingin lari dari kenyataan. Itu mesti. Contohnya mama ketika datang ke tempat kami, Ustaz, aku pun capek, aku Ustaz, terus
anakku terus tak alusi tapi kone bakso sampai bapak itu ditempelin gak berubah-berubah Ustaz. Umpama iso Ustaz tak lebok mana anakku itu Ustaz. Nah ini ciri, setiap kali ketemu kesulitan gampang frustasi, ingin lari dari kenyataan. Nah jenengan titanya orang yang seperti ini mesti nanti osteoporosis, osteoartritis, nyeri-nyeri, semua penyakitnya ada di kaki. Dan hati-hati, kalau jenengan setiap kali marah yang disakiti itu adalah tangannya dijewet, betul garisan kalau kukunya panjang, nanti anak-anak kita akan bertumbuh tumpul kemampuan berkaryanya, nggak bisa mengaktualisasikan dirinya. Nah ayo, jenengan milih mukul yang mana sekarang? Jenengan mukul manapun mesti jadinya generasi stroberi, rapuh mentalnya, nggak bisa nanggung beban kehidupan. Ada mana lagi yang belum disebut tadi? Jewet bokong belum ya? Ayo, kalau setiap marah yang jenengan sakit itu area gender, baik itu belakang maupun depan, mesti anak-anak itu tumbuh kehilangan. Kalau perempuan nggak feminin, nggak bisa dandan. Kalau beli mainan nggak pernah mau beli wajan, mesti bedil-bedilan. Nggih, itu nyata. Nanti ketika masa puber datang, jenengan karek nangis, orientasi seksualnya bergeser. Kemarin waktu flash camp di Al-Um, dari sekian banyak orang ada satu, bayangin Pak, kelas 5 SD sudah terindikasi LGBT. Orang tuanya nangis banget. Kenapa? Karena di sekolah selalu sama temannya, ngapunten ya, ngapunten sangat, itunya selalu dipegang. Nah, hati-hati. Nggak boleh, baik yang belakang maupun yang depan. Nek cowok akan kehilangan maconya, ya cewek kehilangan jiwa femininnya. Nanti jangan tutup nih, nek cewek di tempoli bohongi terus, nanti nggak seneng masak, nggak bisa dandan, ada jerawat di hidung dianggap biasa, nggak didandanin, karena nggak ada femininnya sampai. Nah, sekarang penyebab anak kita mengalami generasi stroberi, menjadi generasi stroberi. Penyebab ketiga yang terbesar, ayah sama bunda ketika anak-anak usia masih 0 sampai 7 tahun, usia tamyiz 7 tahun, jenengan tidak pernah menjadikan mentalnya itu sehat. Ini masalah besar. Hampir semua psikolog menjadikan ini sebagai kerjaan mereka yang utama, yaitu bagaimana mendidik anak-anak kita di usia 0 sebelum 7 tahun itu sudah matang kesehatan mentalnya. Nah, sebenarnya agama kita modelnya kayak gini, makanya disebut usia mumayyiz, tamyiz. Itu ketika usia 7 tahun, anak itu pun paham di sing manfaat, mana sing boten, mana yang baik, mana yang guna, yang salah. Harusnya sudah paham. Tapi kalau jenengan tidak pernah mendidik kesehatan mentalnya, kemandiriannya, tanggung jawabnya, rata-rata, hati-hati. Nanti ketika usianya balik, mesti belum akil. Harusnya anak itu balik, ya akil balik. Tapi rata-rata anak itu sudah balik, tapi belum akil. Itu kebanyakan. Sudah laki itu sudah mimpi basah, tapi nggak pernah ngerti caranya ngeresiki spray. Nata spray nggak pernah paham. Anak kita perempuan sudah menstruasi, tapi nggak pernah tahu caranya nyapu. Ini balik tapi belum akil. Hati-hati. Nah, pesan saya, nanti jadikan 2 poin ini. Sebenarnya banyak agama kita mengajarkan. 2 poin ini ajarkan anak-anak itu sebelum nanti 7 tahun. Jenengan akan kaget, anak-anak jenengan tumbuh itu dewasa banget, nggak rapuh jadi stroberi ini. Catat baik-baik ya.
Karena materinya cukup banyak, ini yang terakhir supaya ada kesempatan diskusi. Perhatikan, ini penting banget. Jenengan nanti sewenang kalau panen poin ini berhasil. Nah, ini ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ketika Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang tabiatnya kehidupan. Nah, perhatikan, ini yang nanti perlu bunda sama ayah ajarkan ke anak-anak kita. Apa yang menghentikannya Rasulullah? Masya Allah. Ma yazalul bala'ul bil mu'min. Nah, perhatikan, wal mu'minat. Yang namanya ujian, yang namanya cobaan, kata Rasulullah, itu akan selalu datang menghampiri seorang mukmin dan juga mukminat. Finafsi, kadang cobaan ujian itu dihadirkan Allah untuk menimpa diri kita sendiri. Sakit, terus kemudian jatuh, wawaladihi, kadang setelah dipergilirkan menimpa diri kita diganti, dihadirkan menimpa anak-anak kita nakal, anak-anak kita nyolong pensil, anak-anak kita sakit. Wamali, kadang setelah itu dipergilirkan pada harta kita, disilih kancane gak dibayar-bayar, kecopetan. Sampai kapan terus berputar seperti itu? Guantian mawon. Sampai kapan? Hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Sampai ayah bunda semuanya nanti kembali kepada Allah tidak membawa dosa sedikit pun. Nah, perhatikan, jenengan harus mulai melatih anak memahami tabiatnya kehidupan. Nah, yang namanya hidup itu adalah menerima jatah ujian. Terus seperti itu, kadang kau diuji sakit, kadang kau diuji pentolmu diambil teman, kadang kau diuji dimarahin gurumu. Terus berputar seperti itu. Sampai kapan? Sampai engkau kembali kepada Allah tanpa membawa dosa sedikit pun. Nah, penerapannya seperti ini. Perhatikan bunda. Yang namanya ujian, nanti bahasakan dengan bahasa anak tapi ya. Yang namanya ujian itu pasti akan datang. Anak kita jangan diajari melihat orang yang menyakiti dia. Misalnya disakiti temannya, disakiti gurunya. Anak jangan diajarkan melihat orangnya, tapi melihat ujiannya. Nanti sampaikan gini, nah, umpama tidak lewat temanmu yang nolong pensilmu, akan tetap lewat temanmu yang lain. Karena hilangnya pensil itu sudah menjadi jatah ujianmu. Nah, jadi kau nggak perlu membenci orangnya. Karena misalnya nak, kamu tuh kelas 4 mau naik kelas 5. Untuk naik kelas 5 harus ujian dulu. Maka nggak penting siapa yang ngasih kertas ujian, entah yang ngasih itu kepala sekolah atau wali kelasnya, atau kalau wali kelasnya nggak masuk, yang ngasih soal itu temannya, tukang kebunnya, itu nggak penting. Yang penting nak, ketika kau menghadapi soal, kerjakan sesuai yang kau diajarkan gurumu, mesti lulus. Nah, ujian juga begitu Pak Bu. Jangan disakiti teman, disakiti pasangan, gak penting dengan orangnya, karena tanpa lewat orang itu tetap jenengan akan lewat orang lain diujinya, karena jatah ujian itu sudah menjadi jatah jenengan. Gak bisa jenengan gak mau ngerjain soal, gak bisa. Jenengan pegang baik-baik. Kalau jenengan setiap ada soal ujian, gak penting orangnya yang toksik, salah sendiri dia mengikhlaskan dirinya dipakai untuk keburukan. Yang penting setiap ada soal,
tak kerjakan dengan baik. Supaya apa? Begitu soal kelas 4 menuju kelas 5 itu dikerjakan dengan baik dan lulus, jenengan nggak mungkin menerima soal yang sama lagi, nggak mungkin. Tapi kalau soal itu nggak bisa jenengan kerjakan dan nggak lulus, soalnya tetap mawon. Itu tabiatnya kehidupan. Makanya jenengan tiap hari tukaran urusan Mobile Legends karena jenengan gak lulus, makanya soal pewancet mawon. Pasangan toksik, anak nakal ini pewancet. Kenapa? Karena jenengan gak ngerjakan dengan baik. Nah, karena jenengan gak bisa ngerjakan dengan baik, soalnya ya pewancet mawon. Coba mulai sekarang kerjakan dengan baik. Perhatikan, besok mesti soalnya sudah ganti lagi. Karena jenengan sudah naik level lebih dewasa, lebih matang, lebih sabar, lebih tegar, hebat. Itu masalahnya. Kenapa Ustaz? Aku tuh pasanganku kok begini? Ya karena jenengan nggak ngerjain jawab dengan baik. Makanya soal wancet mawon. Nah, ini pesan pertama yang harus jenengan sampaikan ke anak. Terus yang kedua, sekali lagi bahasa gampangnya, kalau jenengan diuji disakiti pasangan, disakitin teman, tugas jenengan tuh lulus. Karena jenengan nggak mau dari orang itu, tetap ujian itu akan lewat orang lain, karena itu sudah menjadi jatah ujian bagi jenengan. Nah, yang kedua, yang terakhir untuk pertemuan kita ini, perhatikan dengan baik tabiat kehidupan yang harus jenengan ajarkan ke anak-anak. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Furqan, yaitu surat yang ke-25 di ayat yang ke-20. Di situ ada penggalan yang indah banget. Allah mengkabarkan bahwa yang namanya tabiatnya kehidupan tuh waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Jadi Allah akan menjadikan sebagian kamu itu sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Artinya kalau saya boleh membahasakan dengan bahasa yang lebih membumi, lebih kena, kadang Allah itu pakai suami jenengan untuk nguji jenengan. Kadang Allah itu pakai anak jenengan untuk nguji jenengan. Dan kadang Allah itu pakai jenengan untuk nguji pasangan, nguji anak-anak. Itu memang tabiatnya kehidupan, nggak usah bingung. Makanya ketika nanti pulang dari sini, anak yang di rumah mainan nggak dirapikan. Ketika jenengan buka rumah, assalamualaikum, wacaan. Nah, langsung ingat pengumuman tabiat kehidupan ini. Oh, ini berarti yang dimaksud Allah tentang tabiatnya kehidupan. Berarti siang ini Allah sedang pakai anakku untuk menguji aku. Nah, di sini ayat ini Allah mengatakan wa kana rabbuka basira, dan ketahuilah bahwa Tuhanmu itu maha melihat. Artinya begini, ketika nanti diuji anak hafalannya ngadat, sulit, langsung ingat, oh berarti Allah sedang pakai anakku untuk menguji aku. Dan karena sekarang aku tahu Allah sedang melihatku, maka aku akan tunjukkan kepadanya aku iso sabar. Nah, sabar yang dimaksud dalam ayat ini adalah jangan sampai tutur kata jenengan, sikap jenengan itu membuat jenengan itu jatuh dalam pandangan Allah. Karena sabar itu maknanya menahan, supaya nggak jatuh. Buku ini saya tahan. Maka ketika diuji ujian seperti itu, jenengan kalau ingin lulus, simple, sabar. Jangan sampai tutur kata jenengan dan sikap jenengan membuat di hadapan Allah jenengan itu jatuh. Oh, nggak lulus. Mas itu udah bilang berapa kali, sinau itu sing temenan, ono PR dicatat, gak sampai dihukum kayak gini. Kamu itu Mas, nah pun gak lulus. Jenengan titeni, benjing dalam seminggu nggak sampai, tetap soalnya sama, boleh nggak ngerjain PR. Karena jenengan nggak lulus. Coba jenengan setelah diuji, bunda, ini aku dapat surat, bunda diminta ke sekolah.
Kenapa nak? Kamu berbuat apa lagi? Ya ma, maafin aku tadi lupa gak ngerjain PR. Nah, mau marah langsung ingat ayat tadi. Oh, enggak penting. Aku diuji sama anak, sama pasangan, itu enggak penting. Yang penting karena Allah sekarang melihatku, aku akan tunjukkan. Aku pengen dan lulus. Aku kepingin soalku enggak tak selesai no kabar. Aku ingin masa tua aku bahagia. Nah, itu yang harus terpikir. Nanti panjenengan kalau lulus, benjing soal yang sama nggak akan muncul lagi. Soal baru lagi, nyocokin kemampuan jenengan yang sudah makin matang. Nah, ini usahakan didik anak dengan model ini. Nanti bahasanya gini, misalnya mau tidur ya. Nah, hari ini tadi kan kami cerita. Kalau kamu tadi dibully, disakitin sama temanmu, dikata-katain ini dan itu. Nah, kamu tahu nggak, kamu itu sebenarnya marah, nggak seneng kalau kamu disakitin seperti itu sayang. Nah, pakai kalimat penghubung ini. Namun setelah malam ini Umi tahu, ternyata ketika kamu disakitin seperti itu, maka keburukan itu sayang nanti dikasihkan ke temanmu itu, dan perbaikan temanmu itu dikasihkan ke kamu. Dan Umi bayangin, ya Allah, gara-gara itu Umi nanti lihat anaknya Umi di surga kemuliaannya tinggi banget karena keburukannya udah bersih, bertambah banyak kebaikan. Ya Allah, yang sabar ya nak, temanmu berbuat seperti itu karena anaknya sedang tidak bahagia. Makasih sini saya, Umi sayang sama kakak. Nah, itu melatih anak mentalitasnya tidak jadi stroberi hanya gara-gara dibully sampun lecet, hanya gara-gara digas sama gurunya udah terluka jiwanya. Nah, sekarang terakhir perhatikan ilmu ajaib ini. Setiap orang di dalam jiwanya itu ada tabung psikis seperti ini, ibaratnya gelas begini. Ini untuk menampung setiap luka batin, amarah, loyalty, sakit hati, kecewa, semua ditampung di sini. Nah, nanti ada saat tertentu tabung psikis kita ini penuh luka batin, terlalu banyak memendam, terlalu sering disakitin, terlalu sering dikecewain, itu penuh. Nah, itu nanti mesti tumpah kalau sudah penuh. Nah, kalau tumpah itu ada dua macam. Kalau tumpahnya keluar, pasti mewarnai karakter orangnya jadi jahat, nakal. Nah, dari sinilah kita terdidik di atas jalan hidayah. Mulai sekarang, setiap kali ketemu orang jahat, orang nakal yang menyakiti hati anak-anak kita, hati ayah dan ibu semua, itu pertanda orang itu sedang tidak bahagia, hidupnya dipenuhi derita luka batin. Dan jenengan cuma ketiban awal anget, saya hidup-hidup enggak bahagia, yang dijauh aku dijahatin jenengan. Nah, sehingga nanti kalau mendidik anak kita yang sedang dibully, nah kasihannya temanmu itu mungkin di rumah sering disakiti ibunya, sering dijahati adiknya, sehingga hidupnya itu dipenuhi luka batin, jiwanya sangat banyak deritanya, sehingga anaknya jadi nakal. Ya Allah, nah, anak setidak bahagia temanmu itu pantasnya dibalas benci apa dikasihani? Ayo, iya kasihan banget ya. Iya nak, setiap orang yang jahat itu pertanda hidupnya gak bahagia. Jadi maafin ya, kasihan teman untuk anak jahat itu pertanda hidupnya gak bahagia. Ya harus ayo itu akan kebaikan, ayo biar teman itu bahagia hidupnya. Ini keren banget. Nanti kalau anak terbiasa seperti itu, dia nggak mungkin jadi generasi stroberi yang rapuh hanya gara-gara dimarahin emaknya, hanya gara-gara dimarahin gurunya, dibully temannya, karena jiwanya besar. Setiap kali gurunya marahin dia, hatinya ngomong, ya Allah, kasihan banget ya guruku ya, mungkin belum gajian, mungkin di rumah nggak dimasakin istrinya, mungkin di jalan dikejar-kejar angsa, sehingga marah-marah seperti ini. Kasihan ya guruku ya. Nah, jiwa besarnya muncul. Nah, itu bedanya orang-orang yang dididik tergembleng oleh jalan hidayah, hidup itu enak.
Meskipun pasangannya toksik, anaknya nakal, teman-teman memfitnah, nggak bakalan melukai jiwanya. Ini yang menjadi cikal bakal. Kalau mulai 7 tahun jenengan mendidik tabiatnya kehidupan dengan baik, ketika anak sudah mulai balik, nggak mungkin jadi generasi stroberi karena mentalitasnya kuat. Sampun demikian, saya kembalikan kepada Ustazah Erni. Mau dilanjutkan tanya jawab atau dibuat tutup? Kepada ayah bunda yang bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya, bunda, ayah? Oh, disediakan hadiah tambahan, monggo. Oke, ada 3 hadiah nih. Oh, wonten yang angkat tangan, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, ya namanya orang tua kan, karena seperti saya kan juga kerja, kalau pulang kerja udah capek itu kadang anak-anak kalau manggil anak sekali nggak didengarkan, 2 kali manggil lagi nggak didengarkan, terus akhirnya namanya capek kadang marah. Dan kadang juga yaitu tadi kan irit telinga kadang juga karena saking keselnya kadang ngomong yang ya Allah saya sendiri sampai saya marah. Dan kalau sudah nyakitin hati anak itu selanjutnya bagaimana Ustaz untuk yang minta maaf atau karena saya sendiri juga ibu dari anak usaha, saya juga kerja, itu tadi Ustaz, kalau sudah terlanjur menyakiti hati anak, bagaimana saran dari Ustaz untuk kedepannya biar anak-anak ini menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan yang menarik ya. Masya Allah. Dari rupanya 5. Dan Masya Allah. Saya sampai nggak hafal. Baik Bunda, diperhatikan baik dengan baik. Ini saya ajarkan satu aja jurus untuk ini ada 2 jawaban untuk Bunda. Satu saya kasih resep cara minta maaf ke anak yang mampu menetralkan luka batin. Karena ada cara minta maaf yang enggak minta maaf doang, itu hanya menggugurkan kewajiban kepada Allah, tapi luka batinnya enggak netral. Dan yang kedua nanti akan saya kasih kiat bagaimana secapek apapun Bunda saat bekerja, tapi begitu pulang enggak sampai punya hati untuk nyakitin anak-anak gitu ya. Yang pertama, Bunda misalnya mohon maaf ya, misalnya khilaf gitu ya, terus marah-marah, terus menjewer misalnya tadi disempat dicontohin gitu. Terus setelah melakukan itu kita kan nyesel ya Bunda ya. Ya Allah apa sih kok sampai tak jewer mau getun aku rasanya gitu ya. Tapi itu sudah terluka loh batinnya loh ya. Nah cara membersihkan luka batinnya ngeten.
Bunda harus mencari kesempatan saat anak itu yang dominan perasaannya, bukan logikanya. Contoh, ketika anak baca buku, itu berarti yang dominan logikanya apa perasaannya? Logika. Maka jangan dideketin. Mas, Dok, sini sebentar nak. Yami ada apa? Kamu masih ingat lah kemarin yang sempat Umi jewer itu loh. Umi minta maaf ya. Oh iya Umi nggak apa-apa. Nah hati-hati, itu hanya minta maaf tapi luka batinnya nggak hilang. Cari kondisi anak itu yang dominan perasaannya. Contoh, dia sedang mainan game, dia sedang lihat album dengan adiknya, lagi mainan apa sama adiknya itu, hai, seneng banget, happy banget. Nah ketika jenengan, ini anakku lagi seneng nih, ini kesempatan yang baik. Perhatikan, seseorang kalau happy-nya banget, maka reticular activating system, area kritis yang ada di batang otak itu off. Sehingga jenengan kalau mau minta maaf di timing yang begitu, itu langsung menetralkan luka batin yang ada di jiwanya. Caranya gini. Ini contoh kemarin Bunda jewer ya. Kita melukainya di situ. Nanti ketika anak lagi happy banget, deketin. Nah, lagi ngapain kakak? Kok seneng banget? Ya Mi, ini loh Mi, aku lihat fotonya sama adik. Iya adik lo lucu Mi ya. Itu apalagi yang pakai baju pink itu Mi, lucu banget Mi. Nah, happy banget. Nah, kalimatnya begini kurang lebihnya. Nah, sebagaimana kamu seneng banget sekarang ini, Umi juga seneng banget nak. Kalau kakak mau maafin Umi, masih ingat nggak kemarin siang Umi sempat jewer kamu? Iya Mi, minta maaf ya nak. Ya Mi. Nah, kalau dia dimintai maaf saat hatinya happy, iya nak, iya Mi, aku maafin. Itu luka batin yang kemarin akibat jenengan jewer, netral sudah. Coba dicek. Setelah itu jenengan tanya. Kalau sudah nggak bahagia, sudah biasa tanya, Mas, coba anak kamu ingat, kemarin kan kamu dijemput di jewer Umi. Coba kamu ingat, gimana rasanya? Mesti gini. Iya Mi, nggak apa-apa kok. Nah, berarti udah geli-geli doang. Udah nggak ada luka batinnya. Tapi kalau coba kamu ingat, kemarin masih ingat kamu di jewer Umi. Iya Umi sakit nih. Nah itu udah masih luka batin tuh. Nah itu caranya, cara minta maaf supaya tidak hanya menggugurkan kewajiban jenengan kepada Allah karena sudah melukai anak, tapi minta maafnya itu sekalian netralkan luka batinnya. Nah itu caranya. Terus yang kedua, supaya Bunda tidak gampang-gampang menyakiti anak saat capek. Ini saya coba sharingkan pengalaman pribadi ya. Nanti kalau Bunda dan ayah Bunda semua cocok, lakukan. Kalau enggak, coba cari cara yang lain. Karena bahaya banget kalau kita memiliki kebiasaan capek melampiaskannya ke anak-anak. Nah perhatikan cara yang saya lakukan. Setiap kali saya keluar, dan itu pulang kerja, pulang kajian, pulang dari luar, dan itu memang capek. Saya tahu ini bahaya. Kalau saya capek seperti ini di rumah, pasti saya akan marah ke istri, marah ke anak-anak, dan saya nggak mau itu. Nah biasanya Bunda, 10-15 menit sebelum saya sampai rumah, saya menterapi diri saya. Saya menterapi diri saya di motor sebelum sampai rumah. Caranya gini. Biasanya saya selalu memutar sebuah film di otak saya. Ya Allah, saya naik motor nih gitu ya. Sebentar lagi hamba akan ketemu sama anak-anak. Anak-anak yang mungkin ketika nanti saya usianya sudah menua, saat itu saya sudah nggak bisa lagi untuk duduk, saya hanya bisa berbaring di kasur, di dipan, yang untuk wudhu aja nggak bisa, harus dibantu tayamum. Apalagi nanti kalau pas BAB, kalau tahu keluarga itu BAB bisa morot-marit, dispray semuanya. Saya bayangin saya hadir di masa-masa keterasingan itu. Kemudian saya menanyakan diri saya, ketika saat itu tiba, siapa orang yang akan berdiri telaten memberikan tayamum, membersihkan BAB-mu? Apakah gurumu? Enggak. Apakah tetanggamu? Enggak. Pasti satu-satunya yang saat itu sabar membersamaimu
adalah anak. Anak yang tiap hari kau marahin, kau cetotin, kau sakitin. Nah, saya bayangin, ya Allah, sebentar lagi aku ketemu sama asetku yang paling berharga, ya Allah. Nah, saat itu saya bayangin gitu ya, saat saya dibersihkan kotorannya yang seperti orang itu, coba bayangin anak kita ngomong begini, itu saya betul-betul ngiyangkan. Nanti anak kita bersihkan kotoran kita itu sambil ngomong, Abi, makasih ya Abi, selama ini Abi begitu sabar, Abi begitu telaten, Abi yang sabar ya, dibersihkan gitu. Saya bayangin anakku yang selama ini nakal, aku tetap mau sabar, mau lembut, gak tak lukain, itu nanti berbuah seperti itu. Sehingga hati mendekati rumah itu, ya Allah, sebentar lagi aku mau ketemu asetku yang paling berharga, ya Allah. Apalagi saya bayangin ketika saya meninggal, ada dosa-dosa yang belum Allah ampuni, yang gara-gara itu malaikat akan terus mencambukku di kuburan nanti, tersiksa terus sampai datangnya kiamat. Suatu ketika malaikat itu menghentikan cambukannya kepada diriku nanti, dan aku tanya, wahai malaikat, kenapa kau hentikan siksaanmu, cambukanmu? Malaikat itu menjawab dalam sebuah hadis, wahai orang tua, bagaimana aku bisa mencambukmu saat ini anakku beristighfar memintakan ampunan untukku? Sehingga hari ini, ya Allah, maafin Abi ya nak, yang gak pernah berpikir seperti itu. Engkau adalah aset yang akan menyelamatkan Abi. Maafin Abi ya nak. Sehingga Abi mendekati, saya mendekati rumah itu, ya Allah, aku sebentar lagi ketemu sama anakku, ya Allah. Nah, ketika hati sudah mulai terkondisikan begitu, saya biasanya menasihati diri sendiri seperti ini, Bunda. Sambil nyetir, saya itu kalau motor ya nggak pakai saya sentuh dada saya. Tapi kalau nyetir mobil masih bisa. Itu saya sentuh dada saya itu sambil ngomong gini, wahai diriku, di luar masih banyak loh ya yang nggak bisa membersamai anak-anaknya. Kamu selagi masih diberikan kesempatan untuk membersamai anak-anakmu, kamu yang sabar ya, kamu yang ikhlas. Nah, itu adem rasanya, benar? Adem rasanya. Tapi biasanya kalau masih memungkinkan, saya tuh senang banget ngomong dengan diri sendiri. Ya Allah, sebentar lagi aku mau ketemu anakku. Nah, itu saya seakan-akan mau ngomong sama anakku. Nah, waktu pertama kali engkau lahir di dunia ini sayang, aku tuh begitu bangga, begitu bahagia. Semoga Abi masih sebahagia itu ketika setelah ini ketemu kamu sayang. Nah, mulai sekarang bagaimanapun keadaanmu, hatimu adalah hatiku sayang, bahagiamu adalah bahagiamu. Maafin Abi ya nak, yang masih suka nyakitin kamu, masih suka marah-marah, tapi sayang sama kamu. Nah, itu yang saya lakukan Bunda ketika mendekati rumah, sehingga begitu sampai rumah, betul-betul itu capek itu nggak mungkin membuatku tega menyakiti anakku, karena itu aset berharga bagi. Nah, itu yang perlu Bunda lakukan supaya anak-anak tidak tercederai Bunda, jiwanya tidak terlukai. Nah, itu yang bisa Bunda lakukan supaya nanti Masya Allah anak-anak itu bahagia banget, punya umi yang sabar, yang telaten, punya Abi juga demikian gitu ya. Jangan sampai nanti kita menua, nanti anak kita di luar kota ditelepon sama budenya, le mantu oleh ini bapakmu sakit, terus gak iso lapo-lapo. Nanti anak kita ngomong begini, Pak, anu bude boleh perawat kita bayarin kok kene males aku boleh mau jarak gitu. Nyesel nangis dengan kalau sampai sudah pada titik itu nanti. Ya, mungkin itu Bunda bisa dicoba dilakukan. Insya Allah hati kita lembut kok. Anak-anak kita tuh aset. Setan yang hanya membuat kita tuh sempit pandangan sehingga nakalnya dianggap sebuah hal yang gede, sehingga kita nyetor, jewel. Itu setan semua. Nyesel nanti kalau kita terus-terusan
mengizinkan dibunuh setan seperti itu. Jadi monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena hari ini saya bisa mengikuti kajian dari tim dengan tadi saya beberapa kali Bunda ambil nafas dulu. Saya tahu sekarang gudang jiwanya sedang terbuka itu ya. Ambil nafas, tenang. Oke. Boleh ceritain apa? Saya beberapa kali suka gitu ya ikut kajian terutama yang dibawakan oleh Ustaz Kris ya, baik itu di luar atau di sekolah anak saya gitu ya. Tadi kita juga sempat mendengarkan gitu ya, bagaimana kita itu sebagai orang tua itu memang harus mindset menumbuhkan hati kita untuk membersamai anak-anak gitu. Ketika memang kita membantu mereka, membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang, tidak ada rasa sakit hati dari dalam gitu ya. Mungkin jika kita sebagai orang dewasa itu mungkin bisa menahan sedikit amarah kita, mengalihkan amarah kita untuk membersamai anak-anak dalam proses menuju kesabaran. Yang ingin saya tanyakan adalah apa amalan kita sebagai orang tua supaya kita itu bisa membersamai anak-anak sehingga anak-anak itu bisa dilembutkan hatinya, bisa dilembutkan hatinya amalan apa yang bisa kita lakukan supaya anak-anak itu bisa membantu kita dalam proses membesarkan mereka, dilembutkan hati. Kemudian apa yang misalnya kita minta tolong ke anak itu, anak-anak langsung jalan gitu kan, kita harus terpancing emosi atau amarah gitu. Mungkin Ustaz Kris lebih paham amalan yang bisa kita lakukan sebagai orang tua seperti itu. Mungkin doa atau apa yang harus kita baca ketika kita sholat seperti itu agar anak-anak itu dilembutkan hatinya gitu loh. Terima kasih. Baik, Bunda. Untuk mengawali menjawab ini, saya sampaikan nasihat dari seorang guru. Kalau saya tidak salah ingat, ulama ini hidup di era tabi'in, yaitu namanya Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau memberikan nasihat kepada kita ketika kita mendapati anak kita nakal, pasangan kita tuh toksik, atau apapun lah yang membuat kita tuh nggak nyaman gitu. Perhatikan nasihat Fudail bin Iyad ini. Beliau ngomong seperti ini: setiap kali aku bermaksiat, aku mesti mengetahuinya dari perubahan perangai pada keledaiku, pembantuku, atau istriku. Saya ulangi, setiap kali aku berbuat maksiat, aku mengetahuinya dari perubahan perangai pada keledaiku, pembantuku, dan juga istriku. Maka saat itu aku bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah itu aku mendapati perangai keledaiku, pembantu, dan istriku kembali membaik. Namun, kata Fudail bin Iyad, seringkali aku sudah bertaubat kepada Allah,
Tapi keledaiku tetap banggel, pembantu dan istriku tetap berani kepadaku. Dan saat itulah aku sangat tahu berarti taubatku belum diterima oleh Allah. Maka yang kulakukan setelah itu, aku terus DP untuk gaspol taubatku sampai aku melihat perubahan pada istri, pembantu dan keledaiku. Nah, perhatikan, ini kaidah dasar. Kalau panjenengan melihat kenakalan anak, pasangan yang toksik, pola tingkahnya aneh-aneh, jangan nuntut mereka dulu. Itu hanya cermin yang Allah hadirkan, ingin menunjukkan bahwa di masa lalu sebelum ini kita pernah berbuat salah. Sehingga kalau boleh saya terjemahkan nasihatnya Fudail bin Iyad dengan bahasa yang simpel, objek yang lurus, bayangannya pasti akan lurus. Objek yang bengkok, bayangannya pasti bengkok. Kata para ulama kita, seseorang itu cukup dikatakan gila kalau dia menginginkan bayangan lurus, tapi objeknya masih bengkok. Nah, artinya hampir semua kenakalan anak mesti karena kesalahan orang tuanya. Yang paling saya suka ketika menterapi anak-anak apapun, mulai dari ngompolan, mulai dari ngentot jempol, mulai dari kecanduan game, pasti yang paling saya suka akan menyeret orang tuanya untuk taubat habis-habisan. Dan kasus yang tadi Bunda tanyakan, gimana supaya anak kita tuh kalau diomongin manut, nggak terus rame aja begitu, capek. Itu pertanda di dalam jiwa anak kita, gudang jiwanya tersimpan mental block yang namanya sentimen suara. Apa itu sentimen suara? Suara kita selaku api dan umiknya di masa lalu itu terlalu sering melukai jiwa anak, melabel-label negatif, mencela, menghakimi, marah-marah. Nah, karena kita terbiasa banget pola komunikasinya seperti itu, akan sampai suatu titik anak itu muncul sentimen, udah nggak mungkin lagi mau dengerin umiknya. Padahal ibu sudah ngomongnya lembut, Ais, ayo pona sudah mau adzan maghrib, ayo nang mandi sayang, muter nanarep. Ini diparanin tengah jam di depan, Ais, ini sudah mau adzan, kok muter aja nang mandi, masuk ke kamar, tiktokan. Nah, itu pertanda suara kita sudah terlanjur terekam anak sebagai sentimen suara. Buktinya apa? Ketika Pak D-nya datang, Dek, ono apa sih kok rame ambek Ais? Itu loh, tuturono ponakanmu itu mosok dikongkon atus sembulet leket mau. Pak D-nya cuma ngomong sekali, Ais, ayo nak, jangan di sana, sudah mau adzan ini. Dia Pak D, dia kok anduk langsung ke kamar mandi. Kenapa sebabnya? Karena suara Pak D-nya belum tersimpan sebagai sentimen suara. Itulah penyebab kenapa Ustadz, kenapa sih aku tuh ngomong nggak pernah didengerin anakku, nggak pernah digugul, tapi kalau diomongin Ustadz Erni, guru ngajinya, diomongin temannya mesti budal. Itu cirinya suara kita sudah terlanjur ada sentimen suara, dan suara guru ngajinya belum jadi sentimen suara. Nah, ini cermin berarti kita harus banyak bertaubat. Di masa lalu pola komunikasi kita terlalu kasar, banyak melukai jiwa anak. Coba ibu bertaubat kepada Allah dari poin ini, jenengan akan merasakan seperti halnya Fudail bin Iyad. Kalau taubat ibu betul-betul diterima oleh Allah, maka anak itu berubah. Nah, ini satu. Yang kedua, saya berikan ibu PR 2 mawon. Tapi kalau ibu mau melakukan sentimen suara itu tidak pakai lama langsung luntur. Apa 2 jurusnya? 1, ibu pergoki Ananda berbuat kebaikan apapun, sekecil apapun, nyapu lantai, kepergok ngambil bungkus permen dibuang di tempat sampah, apalagi kepergok ngaji. Perhatikan, ibu berikan apresiasi, paringi hadiah. Ibu coba lihat, tas saya ini Bu, tidak pernah ada kosong dari hal seperti ini. No. Jangan mungkin tertawa, tapi ini ngerubah kehidupan anak-anak.
Di Al-Um itu nggak kayak teman-teman sini. Di sana itu banyak keluarga kurang mampu. Melihat ini tuh seneng. Saya kalau mau merubah nuturi anak modal cukup ini. Perhatikan caranya. Ada santri kami mewakal bulian temannya. Dituturi ustadzah siapapun nggak mau berubah. Terus saya akhirnya dikasih laporan. Ya udah besok saya ke kantor. Pertemukan saya di kantor sama Ananda. Nah, saya di kantor, Ananda dipanggil masuk. Mas dipanggil Ustadz Chris. Oh iya, masuk. Saya nggak pernah oleh-oleh bulinya dulu, nggak pernah. Saya saat itu di sini. Terus anaknya masuk, sini saya duduk sama Ustadz sini. Ustadz manggil kamu tuh, Ustadz punya hadiah untuk kamu. Hah? Hadiah Ustadz? Mau tak? Mau Ustadz. Coba lihat Ustadz punya apa ya? Coba cara saya untuk memberikan hadiah. Coba nak, ini hadiah untuk spesial untuk kamu. Dadah. Nah, saya agak lebih begitu. Dan anak, permen Ustadz? Lollipop. Nah, ketika anak, bahagia banget begitu, maka 10 detik reticular activating sistemnya itu sudah off, hanya 10 detik. Nah, manfaatkan 10 detik itu untuk memasukkan nasihat yang sudah ibu rancang. Nah, saya datang ke Al-Um sudah merancang, anak ini bulian, saya harus merubah anak ini jadi penyayang ke teman-temannya. Maka ketika anaknya itu, permen Ustaz, mau Ustaz. Nah, saya tidak boleh menyanyiakan 10 detik. Langsung saya tepuk pundaknya, Mas Ustaz, makasih banyak ya. Sekarang kamu tuh penyayang sama teman-teman. Kamu tuh melindungi teman-temanmu. Makasih ya nak, sini Ustaz peluk. Barakallahu fikum. Nah, perhatikan 10 detik itu apapun yang ibu omong nggak pakai disimpan di otak, langsung meluncur ke gudang jiwa. Dan saat itu juga perilakunya anak sudah dikendalikan oleh instalan barunya software kamu penyayang, kamu melindungi temanmu. Dan tidak perlu ngancem, kamu itu loh nggak pernah dituturi, nggak pernah manut, kamu nggak boleh lagi dikeluarin, nggak pakai tuhab. Itu ilmu purbakala sudah, nggak penting, itu hanya melukai jiwa anak. Dan anak itu berubah bunda. Nah bunda juga demikian. Nanti senengannya apa? Martabak belikan. Kakak sini sebentar. Ada apa Mi? Umi punya sesuatu untuk kamu. Mau enggak? Mau Mi. Dedet, terang bulan atau apa? Nah, terang bulan. Nah, ketika bahagia gitu langsung. Nah, makasih ya sudah jadi anak yang manut sama Umi. Makasih sayang. Barakallahu fiik. Nah, cukup seperti itu. Cepat sekali berubahnya. Nah, ini yang pertama. PR ibu yang kedua. Ibu temukan Ananda ini sedang sedih. Nah ini juga sama-sama powerful. Kalau anak sedang sedih, sedang hampa, ibu langsung datang ke anak untuk menjadi sahabat terbaiknya. Kalimatnya kurang lebih begini. Kakak, kok tumben sena biasanya pulang sekolah tuh ceria, mainan sama adik, kok kelihatan sedih. Sini saya coba sih cerita. Umi senang sekali kalau diizinkan kakak jadi sahabat. Coba saya cerita. Iya Mi, aku tadi tuh dihukum guruku gini-gini, pentolku tadi dimakan temanku Mi, diroyok teman. Ya Allah, gimana perasaanmu sayang? Ya sedih Mi. Jadi ditanggap anak begitu. Nah perhatikan kaidahnya tadi yang sudah saya sampaikan. Siapapun yang masuk dalam jiwa anak, kok kebetulan anaknya pas hampa, maka seseorang itu akan nyelempit masuk mengisi kehampaannya, dan anak akan jadi kecanduan sama ibu. Sehingga nanti anak setiap punya masalah dicari ibu, karena nyaman ngomong sama ibu, ibunya mau dengerin, ibunya nggak menghakimin. Nah itu nyaman banget. Ketika ibu sudah melakukan dua ini, ibu sudah posisinya nyelempit di gudang jiwanya, dan ketika saat itu tiba, apapun yang ibu nasihatkan itu mesti dibuku sama anak. Sentimen suaranya rontok dengan cara tadi, dengan izin Allah. Nah itu nih bunda. Adapun amalan itu lakukan apa yang dilakukan Nabi Adam. Ketika dia merasa taubat akibat kekeliruannya, dia berdoa, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu betul-betul taubat, ya Allah,
hamba bertaubat atas setiap kekasaran hamba di masa lalu untuk anak-anak hamba ya Allah. Hamba terlalu toksik, terlalu sering melukai jiwa anak-anak hamba. Hamba bertaubat ya Allah. Nah perhatikan, kalau taubat itu disertai jurus tadi, anak jenengan rontok sentimen suaranya, dekat sama jenengan, dan jenengan mau merintah apapun, mau ngajak belajar, mau nambah Quran, manut. Itu kuncinya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ini terkait bullying. Pertama bullying fisik. Misal ada kejadian itu kalau kita jadi kita itu banget itu apakah salah? Itu jangan itu mempertahankan diri. Mohon berdoanya. Siap sampai asar ya. Perhatikan bunda yang bertanya dan juga ayah bunda yang lain. Di tempat kami, dan ini mohon dipahami betul, bedakan antara anak kita bertengkar sama dibully, sangat berbeda. Dan cara pendekatan kita juga berbeda. Perhatikan bunda, diingat-ingat betul, yang namanya pembulian itu merupakan tindakan penindasan yang bertujuan untuk menyakiti seseorang, baik fisik maupun psikisnya. Nah ini kuncinya yang namanya pembulian, dilakukan secara berulang oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Ini namanya pembulian bunda. Jadi kalau rebutan kerupuk, rebutan jajan, terus tempiling-tempilingan, ini bertengkar namanya. Beda caranya mendekati dengan pembulian. Nah, pembulian kan yang kuat bully yang lemah, nggih. Bukan yang gede bully yang kecil, yang kaya mau yang miskin, yang ganteng mau yang ireng gitu misalnya ya. Nah, kalau kasus pembulian sangat tidak boleh nyuruh anak balas, tambah terluka. Lalu anaknya lebih bawah posisinya gitu, dibully kan gitu, berarti kan kalah gitu. Nah kalau anak sudah kalah disuruh balas, jelas hancur anak jenengan. Nggak boleh, kalau pembulian tidak boleh disuruh balas. Nah kalau bertengkar, nah pokoknya ini ya. Nah Umi tahu kok kamu kuat banget, Umi tahu kamu memberani, kamu pun bisa balas temanmu. Kalaupun kamu balas, saya yakin kamu bisa. Tapi nah, ketahuilah, kalau kau ingin jadi orang yang hebat, Allah senang banget kalau kamu mau memaafkan temanmu itu. Jadi dia memaafkan, tidak balas, bukan karena takut, tapi dia tahu kalau aku nggak balas, aku akan disayang sama Allah. Jadi nggak balasnya karena jiwanya besar, itu jempol banget. Nah, tapi kalau pembulian nggak boleh nyuruh anak. Nah, kalau besok kamu diolok lagi, kamu dipukul, didorong-dorong terus, kamu balas ya. Ibu ngomong gitu, kalau anak itu udah terluka, Bu. Coba bayangin, ibu disuruh nempelin bubu pagi, ayo coba. Bu, ini nek ketemu wong itu jalan kayak cece sampai celana Bu. Sama diomongin gitu, kok mau langsung nempel di sini. Bayangkan besok ketemu bupati, waduh ya Allah. Nah, boten pareng, itu hanya akan merusak anak kalau pembulian ya. Nah, nanti sarannya kalau menurut syariat kita bunda, kalau ada anak dibully, diminta untuk nyuekin, tidak boleh merespon. Nanti kalau ada kesempatan panjang, saya sampaikan dalilnya dan hasil penelitian. Kalau ada anak dibully, kok merespon, itu pasti akan membuat yang bully ini meningkatkan buliannya. Pasti itu. Tapi kalau ada anak bully, nggak direspon, bosan dia dan akan menghentikan pembuliannya. Itu berangkat dari dalil dan juga hasil penelitian. Nah, itu yang perlu Bunda lakukan. Namun, nah
ini di sekolah atau di rumah kasusnya? Oh, hanya tanya. Kalau nanti kasusnya di sekolah sama di rumah, cara penanganannya berbeda. Gitu. Ya sampun, kalau berarti bukan penanganan kasus ya. Oh, ya sampun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya hanya dari dua soal pula. Yang bertanya Ustaz, apakah benar ketika usia anak 0 hingga 7 tahun itu perlu figur seorang ayah itu tidak perlu banget, katanya gurunya itu ibunya. Terus kemudian yang kedua, bagaimana untuk anak supaya tidak terbiasa karena dari kisah-kisah Rasulullah itu Nabi seperti Nabi Ismail yang berdoa dengan Nabi Ibrahim dan tiga kali tapi menjadi anak yang soleh. Bagaimana jaga seperti ini? Jadi ini pertanyaan menarik banget kaitannya sama fatherless. Berarti fatherless itu merupakan dosa besar yang dilakukan seorang ayah, sedangkan fatherman itu amalan seorang ayah yang jempol banget gitu ya. Nah, ayah, kisah tadi perlu dibuka kembali buku-buku sejarah. Ketika ayahanda Ibrahim alaihissalam membawa ibunda Hajar dan juga Ismail kecil dibawa jauh dari negeri Syam Palestina menuju lembah Barkah Mekah. Setelah itu kan ditinggal balik ke negeri Syam kembali ke Palestina. Dan saat itu Ismail procor, nggak pernah ketemu lagi abinya kecuali setelah remaja. Tapi kenapa pertanyaannya tadi kok Ismail tetap cinta, tetap sayang, tetap solih, padahal harusnya yang namanya korban fatherless itu nggak karu-karuan kan ngeten gitu. Nah perhatikan, ada yang luput dari pembelajaran kita dari sejarah. Pada saat Nabi Ibrahim meninggalkan Bunda Hajar dan Nabi Ismail kecil, itu doanya ketika meninggalkan, terus kemudian Nabi Ibrahim berdoa itu ada di dalam Al-Quran. Dan salah satu yang diminta Nabi Ibrahim adalah, ya Rob, jadikan hati dari sebagian manusia untuk condong cinta, memberikan perhatian kepada istri dan anak yang kutinggalkan. Dan itu pertanda Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi mendapatkan wahyu, tahu betul, ya Allah, aku kau perintahkan meninggalkan mereka kembali ke Palestina, berarti aku nggak bisa jalanin fungsiku sebagai ayah, berarti ini fatherless. Karena itu Nabi Ibrahim berdoa mohon supaya ada fatherman yang menggantikan peran Nabi Ibrahim, dan saat itulah Allah mengijabah doanya Nabi Ibrahim. Suku yang saat itu ada di lembah Barkah itu kaget, kok aku selama ini lewat dagang ke sana kemari lewat lembah Barkah nggak ada masyarakat, nggak ada makhluk hidup di sana, kok sekarang di atas lembah Barkah ada burung yang muter-muter banyak. Itu pertanda di bawahnya ada kehidupan. Nah akhirnya suku yang ada di sana datang penasaran, oh ternyata ada Bunda Hajar dan bayinya. Akhirnya tanya, bolehkah kami tinggal di sini wahai Bunda? Bunda Hajar menjawab, boleh, asalkan jangan kau rebut sumurku. Oke, akhirnya di situ mulai ada perkampungan. Nah, sumur inilah yang memainkan peran sebagai fatherman untuk Ananda Ismail, sehingga disebutkan dalam kitab-kitab sejarah Bunda Hajar mengajarkan masyarakatnya itu suruh Ibrahim
Dan sebagai gantinya, para bapak yang di sana ngajari Ismail itu memanah, berkuda, keterampilan hidup, semuanya. Sehingga meskipun tidak ada ayah dari Ibrahim, tidak ada kehampaan, ruang hampa akibat tidak adanya ayah. Karena peran ayah dimainkan oleh orang-orang yang lain. Oleh karena itu, bagi ibu yang suaminya LDR, kerjanya luar kota, luar pulau, itu positif, anak akan mengalami fatherless. Oleh karena itu, ketika nanti ayahnya tidak ada, usahakan bapaknya memainkan peran, Pak Leknya, Pak D-nya, tetangganya, boleh. Dan saya pribadi hampir setiap minggu selalu memainkan peran sebagai fatherman ayah. Teman-teman, mohon maaf, jangan salah prasangka, jangan. Single mom itu kalau tidak dibantu anaknya akan tumbuh ada celah fatherless. Sehingga para single mom itu seminggu sekali mesti telepon, Ustaz, mohon maaf, ini waktunya jadi ayah. Saya ngobrol sama anaknya, memainkan peran ayah. Gimana kabarnya nak? Gimana perkembangannya? Kamu yang semangat loh ya. Nanti Ustaz akan selalu ingin tahu perkembangan kamu. Nanti Ustaz tanya ya lagi. Jadi saya memainkan peran sebagai ayah. Nah, itu usahakan seandainya ayah memang tidak bisa, mungkin di situ ada Pak Le, ada teman, itu boleh banget gitu ya. Dan karena sekarang kita sudah bisa, ngapunten ayah, video call ya. Usahakan di dalam penelitian, kalau suami itu jauh luar kota, luar pulau, anak tidak akan mengalami fatherless kalau minimal seminggu itu 2 kali ayah itu video call, bukan telepon, tapi video call, tahu wajah ayahnya. Dan fatherman ketika video call hanya boleh melakukan 2 hal, tidak boleh lain-lain. Itu keren banget. Apa 2 hal yang dilakukan seorang ayah untuk memainkan peran fatherman? 1, dia hanya menjadi tong sampah. Kakak, gimana kabarnya minggu ini? Baik-baik tak? Iya, Abi, aku sehat. Ih, senengnya. Abi seneng banget kalau kakak mau cerita. Barangkali Abi bisa jadi sahabat. Ayo, ada teman-teman yang nakal enggak? Iya, Abi, kemarin itu lah jadi tong sampah. Nah begitu. Kalau udah ada cerita semua, perkara kedua yang dibolehkan sebagai fatherman, sebelum untuk video call tidak boleh memberikan harapan. Kakak, udah ya, tentunya Abi berharap kamu jadi anak yang rajin loh ya. Ya kamu yang rajin belajar, kamu di rumah Abi berharap jadi anak yang mandiri. Itu tidak boleh banget. Harapannya harus dirubah dalam bentuk kalimat terima kasih. Nah, cukup ya, setelah ini video callnya nanti hari Kamis Abi telepon lagi. Makasih ya sudah jadi anak yang mandiri, Abi bahagia banget. Makasih ya sudah jadi anak yang rajin, Abi bangga banget punya jagoan seperti ini. Nah, kenapa begitu? Kalau diungkapkan dalam bentuk harapan, Abi berharap kamu jadi ini, Abi berharap kamu yang rajin, itu bebani anak. Sudah tak pernah ketemu bebani anak. Tapi kalau diungkapkan terima kasih ya nak, kata Umi kamu kemarin tuh bantu-bantu Umi masak, ya Allah Abi senang banget, makasih ya sudah mau bantu-bantu di rumah. Nah itu anak malah memotivasi, ternyata Abi senang ya kalau aku nyapu-nyapu, mengulang kembali kebaikannya. Kalau seorang ayah LDR melakukan fatherman dengan cara seperti itu, nggak usah khawatir, anak nggak akan ada kehampaan akibat fatherlessnya. Begitu. Yes.